Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perseda, selamat datang di Sapa Perseda, podcast seputar cerita, pengalaman, dan inspirasi dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yuk dengarkan dan temukan insight menarik di setiap obrolannya. Halo semuanya, kenalin aku Novia Fitriani, mahasiswa PGSD UMI semester 6 angkatan 2022. Kali ini aku lagi bersama dengan salah satu mahasiswa PGSD UMI semester 6 juga dan merupakan sekretaris umum dari Himpunan Mahasiswa PGSD UMI periode 2024-2025. Langsung aja kita kenalan terlebih dahulu ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Puspa Puspitasari. Aku dari angkatan tahun 2022 dan sekarang bersama Novia di semester 6. Podcast kali ini bersama dengan Teh Puspa Puspitasari, yang mana Teh Puspa ini adalah salah satu mahasiswa PGSD yang banyak menorehkan prestasi, yang banyak memberikan prestasi untuk program studi PGSD nih. Termasuk terakhir itu perlombaan media pembelajaran 3 dimensi ya Teh, yang dari Universitas Muhammadiyah Parisan Lampung. Iya betul. Iya, nah mungkin kali ini kita akan coba kupas tuntas tentang perjalanan Teh Puspa sampai akhirnya menjadi juara 1 media pembelajaran 3 dimensi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Hima PGSD Universitas Muhammadiyah Parisan Lampung. Mungkin sebelumnya Teh, apa sih alasan yang memotivasi, yang membuat Teh Puspa tuh tergerak untuk mengikuti perlombaan tersebut? Oke, kalau misalnya ditanya alasannya mungkin karena minat saya untuk mempelajari terkait media-media pembelajaran. Lalu kebetulan pada saat semester 2 itu kami ditugaskan untuk membuat media pembelajaran berbasis digital untuk mata kuliah psikologi pendidikan ya, mungkin Teh Novia ingat terkait wayang sukaraga itu ya seperti itu. Media pembelajaran aplikasi ya. Oke. Mungkin dari situ saya mulai tertarik ya Teh Novia untuk mengembangkan media pembelajaran. Terus selanjutnya kalau misalnya teman-teman kuliah di PGSD ya, ada mata kuliah yang terkait media pembelajaran di semester 4. Nah, di sana kita akan mengembangkan aplikasi-aplikasi dengan aplikasi 3D-nya atau aplikasi digitalnya atau aplikasi 2 dimensinya. Ya, mungkin dari situ jadi saya tertarik untuk mengembangkan media. Dan kebetulan kalau misalnya dilihat dari sekolah-sekolah ya di negeri ini gitu, mungkin ada beberapa guru yang belum bisa mengembangkan media pembelajaran berbasis digital ya Teh Novia ya. Nah, seperti yang kita ketahui kalau misalnya pendidikan itu harus terintegrasi kepada abad 21 ya Teh Novia ya, yang terkait penggunaan teknologi. Iya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, tentunya kita sebagai calon pendidik harus bisa menggunakan teknologi. Jangan sampai apa Teh Novia? Jangan sampai gaptek seperti itu. Jadi memang ada keresahan dalam diri Teh Puspa juga ya, ingin lebih mengembangkan media pembelajaran digital pun juga 3 dimensi untuk kebermanfaatan juga nantinya ya Teh gitu. Dan juga memang diajarkan juga nih untuk selama mata kuliah sebelum-sebelumnya, jadi menemukan passionnya mungkin ya Teh Puspa itu di media pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu nih Teh Puspa, waktu bulan Januari ya kalau tidak salah, untuk perlombaan yang media pembelajaran kemarin. Nah, itu awalnya bisa mengetahui informasinya dari mana sih Teh? Untuk awalnya itu saya mengetahui perlombaan tersebut karena kan kalau misalnya program studi atau ketua program studinya itu sering membagikan atau men-share pamflet-pamflet yang berkaitan dengan lomba yang bisa diikutsertai ya oleh mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Dan juga kebetulan ketua himpunan saya juga men-share ya dan juga memotivasi saya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dari situ saya tahu gitu. Jadi memang banyak diarahkan juga oleh program studi dan himpunan untuk terus berprestasi, untuk terus mencoba berbagai perlombaan-perlombaan yang ada ya Teh. Iya, seperti itu. Kalau boleh tahu Teh, waktu itu emang media pembelajarannya pasti ada namanya dong? Pasti dong, pasti ada. Apa nama media ya Teh? Nah, kalau pada saat itu nama media pembelajarannya itu Jelajah Ekosistem Teh Novia. Iya, Jelajah Ekosistem ya. Itu untuk fase berapa? Nah, kalau misalnya itu untuk fase C kelas 5 sekolah dasar ya. Berarti dibuatkannya dalam bentuk 3 dimensi, berbentuk apa tuh Teh?
Nah, kebetulan salah satu ketentuan perlombaannya itu harus 3D ya, 3D atau 3 dimensi ya. Nah, atau bisa juga media analog. Nah, kebetulan kalau misalnya kita itu mengambilnya pop book. Kalau misalnya pop up book itu kan Teknopia tahu gitu, ada gambar yang muncul ya teman-teman ya, kayak 3D-nya gitu. Jadi di situ diintegrasikan 3D. Jadi media pembelajaran pop up book dengan Ya, judul Jelajah Ekosistem. betul Wah, sekali. menarik ya Teh. Itu gimana aja sih prosesnya sampai dengan bisa terwujudnya terjadinya ada media pembelajaran jelajah ekosistem ini? Oke, berarti hal pertama yang harus dipersiapkan gitu, kita membentuk tim terlebih dahulu. Kebetulan ini saya bukan sendiri ya memenangkan lomba media pembelajaran ini, melainkan dengan tim saya. Yang terdiri dari yang pertama itu saya sendiri, terus yang kedua ada Teh Imelda ya, yang ketiga itu ada Teh Kalista yang kebetulan satu angkatan dengan kita ya Teh Novia. Nah, selanjutnya itu kita mencari tahu dan juga kita mempelajari terkait juklak juknisnya ya. Nah, di juklak juknisnya itu kan ada kayak media yang ditentukan itu harus media 3D, lalu harus mengambil tema tematik. Nah, setelah itu kami mensepakati atau bermusyawarah gitu ya terkait harus bagaimana sih pembuatan media ini. Ternyata kami mengambil keputusan untuk membuat media pop up book. Terus untuk temanya sendiri kami mengambil yang itu yang tadi pas C kelas 5 terkait ekosistem seperti itu. Lalu selanjutnya kami mulai nih mendesain. Biasanya kita mendesain itu menggunakan Canva. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan aplikasi Canva gitu. Nah, selanjutnya kita mendesain, habis itu kita mencari elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membuat 3D-nya dalam pop-up book itu. Terus selanjutnya kami langsung pergi ke percetakan ya untuk mencetak media yang kami inginkan seperti itu. Lalu menempelkan atau untuk menggabungkan 3D-nya tadi ke dalam buku yang sudah dicetak tadi. Selanjutnya kami juga mencari materi. Kebetulan materinya ekosistem, kami bagi-bagi materi-materinya, misalnya saya terkait materi pengertiannya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dalam perlombaan itu ada ketentuan tematiknya Teh. Ya. Di saat itu memang ada ketentuannya harus tematik ya. ya. Ya, Teknopia mungkin tahu tematik itu apa. Yang banyak mata pelajaran diintegrasikan dalam satu tema. Gitu iya, betul. Jadi kami itu mengintegrasikan mata pelajaran IPA-nya, lalu IPS-nya, lalu bahasa Indonesia dan juga matematikanya seperti itu. Berarti dalam satu pop-up book itu anak-anak nantinya bisa belajar lebih dari satu mata pelajaran ya. Ada berarti lengkap banget dong di situ. Iya, lengkap banget alhamdulillah. Kalau misalnya untuk IPA-nya sendiri ya berkaitan dengan ekosistem dan lingkungannya. Lalu kalau misalnya untuk IPS-nya terkait geografi atau kondisi dari daerah Sukabumi. Kami juga memperkenalkan kota Sukabumi di situ Teknopia. Jadi kaitannya dengan IPA itu adalah bagaimana sih masyarakat di Sukabumi apakah menjaga ekosistem atau tidak seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada bahasa Indonesia, karena di sana ada banyak sekali studi literasi ya, kayak kegiatan literasi yang mungkin akan meningkatkan kemampuan literasi peserta didiknya. Lalu yang terakhir itu ada dari matematika, karena kan kalau misalnya salah satu cara untuk menjaga ekosistem itu adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, sampah itu kan ada dua jenisnya ya, ada apa? Sampah organik dan anorganik. Iya, betul sekali. Sampah organik dan anorganik. Nah, untuk mengintegrasikan matematikanya itu dengan cara kita tuh memilih sampah. Mana sih sampah yang bisa menyerupai bentuk bangun datar atau bangun ruang, seperti itu. Jadi banyak apa ya, dilihatkan lagi juga dengan kehidupan saat ini. Iya, betul. Enggak yang tok seperti misalkan ada bangun ruang tabung, enggak kayak gitu ya Teh. Iya, enggak kayak gitu. Karena memang anak-anak SD itu kan tingkatannya harus yang konkret dulu iya, juga betul, ya. Betul. Biar lebih memahami gitu. Menarik Teh Puspa. Biasanya berarti Teh Puspa untuk membuat media pembelajaran itu menggunakan aplikasi Canva aja atau mungkin ada yang lainnya juga nih Teh? Oke, nah kebetulan kami juga mengkolaborasikannya ya Teknopia dengan media digital. Karena kalau misalnya media fisik saja mungkin hanya bisa digunakan di saat pembelajaran itu dan juga di sekolah. Jadi anak-anak tidak ada bahan ajar atau media pembelajaran yang bisa digunakan di rumah gitu. Jadi kita membuat aplikasi yang menggunakan software Blur AR atau Argument Reality ya, dan juga kita juga membuat aplikasi dari SAC Teh. Yang Smart Apps Creator itu. Iya, betul. Jadi dalam di buku itu tuh ada QR code-nya. Iya, betul Teh, ada QR code-nya. Jadi setiap halaman itu nanti ada kuis. Kuisnya itu dalam bentuk augmented reality.
Oh, jadi enggak yang dari pop-up book-nya sendiri, berarti ya si kuisnya itu. Tapi dari segi materinya itu Iya. pakai yang tadi, yang Mm-mm. media tiga dimensi pop-up book-nya, lalu kuisnya tuh lewat AR dan Iya. juga ada lewat yang SAC tadi berarti Iya, ya. betul. Berarti memang banyak apa ya, dalam satu pop-up book itu tuh benar-benar udah lengkap banget ya Teh, dari Iya. awal pembelajaran, kegiatan intinya sampai dengan asesmennya itu lengkap banget juga Iya. berarti ya. Alhamdulillah sudah lengkap teh. Saat itu juga berarti diarahkan untuk membuat modulnya juga atau gimana? Oke, kalau misalnya untuk modulnya kita tidak diarahkan ya, itu lebih diarahkan ke perlombaan micro Oh, micro teaching. teaching yang Ya, sebelumnya yang itu ya ya yang ada. sebelumnya. Oh, berarti biasanya Teh Puspa selain tadi Canva, Assembler Edu juga Smart Apps Creator, biasanya suka membuat media pembelajaran digital itu pakai apa lagi sih? Mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk sobat Perseda yang sedang mendengarkan podcast ini. Apalagi untuk pemula nih Teh, yang memang kadang kita suka terkendalanya dari ini bisa nggak ya menggunainnya gitu. Iya. Nah mungkin menurut Teh Puspa apa nih yang bisa direkomendasikan untuk websitenya mungkin? Oke. Nah, tadi selain SAC sama ER tadi, yang pertama yang harus rekomendasi ya bagi kalian semua adalah Storyline 360 atau 360. Nah, untuk cara penggunaannya gampang ya Teh ya, seperti PowerPoint gitu kan. Kalau misalnya kalian sudah familiar mungkin ya dengan PowerPoint, jadi gampang menggunakannya. Tapi ada batasannya Ada Teh, batasannya. iya. Biasanya free-nya berapa lama tuh Teh? Oke, free-nya cuma 30 hari, 30 hari. iya, 1 bulan. Berarti Teh Puspa selama mengerjakan media pembelajaran yang telah Teh Puspa buat, biasanya itu kayak gimana Teh mensiasatinya? Apakah membeli yang berlangganan, premium atau gimana? Nah, kalau misalnya untuk membeli yang berlangganan, kalau misalnya Storyline 360 ya Teh ya, itu harganya sangat mahal ya Teh ya. Iya, untuk Aduh, kita kantong mahasiswa yang iya, tipis. berjuta-juta Teh. Berjuta-juta. Aduh, Masya iya. Allah. Jadi untuk mengantisipasinya, kami harus mengganti akun setiap bulannya, akun email seperti itu. Karena satu akun berarti ada batasannya untuk 30 hari. Iya, seperti Jadi itu. pindah-pindah email Teh Iya, Puspa demi 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 Masya membuat Allah, media membuat itu. media pembelajaran. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih apa ya? Bisa juga mungkin kan kalau misalkan yang premium itu suka ada juga elemen-elemen yang bisa lebih banyak diaksesnya ya, yang Betul lebih sekali. bagus lagi, menarik lagi. Ini yang free-free aja udah keren banget medianya gitu dibuatnya gitu, apalagi Iya. kalau premium banget ya. Iya. Keren-keren Teh Puspa. Berarti memang apa ya, sudah banyak mengulik website-website yang bisa dijadikan untuk media pembelajaran itu ya Teh. Selain itu ada lagi Teh mungkin? Udah sih, kalau Udah. misalnya saya cuman cukup pakai itu. Oh, Belum cukup mengulik pakai itu. lagi Oh, ya iya. Teh No. Mungkin kalau misalnya ada waktu nanti kita ulik lagi. Oh iya, Ya. keren-keren. Terakhir nih mungkin Teh Puspa, dari pengalaman Teh Puspa yang ya tadi hanya saya sebutkan satu kejuaraan aja ya untuk juara satu lomba media pembelajarannya, dan masih banyak bejibun lagi prestasi lainnya nih untuk Teh Puspa gitu dan juga tim. Apa sih gitu pesan yang bisa Teh Puspa sampaikan kepada sobat Perseda semuanya yang sampai dengan detik ini mendengarkan untuk juga bisa termotivasi mengikuti jejak langkah Teh Puspa ya, menorehkan banyak prestasi juga gitu. Gimana Teh? Nah, kalau misalnya untuk pesannya, setiap nanti ada perlombaan yang di-share oleh ketua program studi atau oleh ketua himpunan atau perlombaan yang kalian minati, coba kalian ikutin saja, karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa kalian nanti bisa menjadi juara juga. Walaupun juara di sini adalah sebagai bonus ya Teh Novia, tapi kita harus menilai semua yang kita lakukan itu dari prosesnya, dari kerja sama timnya, dan juga tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali relasi kalau misalnya mengikuti perlombaan. Ya. Pokoknya semangat terus, jangan lupa ikutin perlombaannya, coba dulu aja walaupun gak percaya diri. Gitu. Walaupun gak percaya diri, kalau udah menang mah jadi Ya alhamdulillah, lagi iya. Kayak menang sekali, wah aku pengen lagi. Iya, iya betul. Kayak kecanduan gitu. Kecanduan hal yang baik, Iya, yang positif, iya, boleh-boleh aja. Iya, asal jangan negatif ya, Teh. Jangan negatif. Keren Teh Puspa, karena emang untuk mencobanya nih yang terkadang sulit ya untuk Iya, kita betul. lakukan. Langkah pertamanya ini nih yang sulit. Jadi perlu banget untuk diri kita tuh ngerasa yang percaya diri sama Iya. kemampuan diri sendiri,
pun juga percaya diri, kalau tim ya percaya diri dengan kinerja timnya sendiri biar terbangun chemistry dan lain sebagainya lah untuk sampai dengan kepada seorang juara. Berarti ya pasti ada banyak proses yang nggak mudah gitu. Iya. Ada banyak proses yang dilalui dengan sambil ya Allah Iya, gitu iya mungkin ya. betul Gitu. sekali Teh Nop. Aduh. Saya awalnya belum percaya diri bakal jadi juara gitu, karena kan dilihat dari universitas lain tuh pada bagus-bagus semua gitu. Tapi berarti tidak menutup kemungkinan ya Iya. untuk kita menjadi seorang juara gitu Iya. ketika kita mencobanya. Iya, jadi harus coba dulu. Harus coba dulu, betul-betul. Insya Allah ini udah banyak banget nih insight baru, insight menarik yang aku dapatkan, pun juga mudah-mudahan harapannya gitu teman-teman yang hari ini sedang mendengarkan juga ini bisa semakin termotivasi lagi dari kisah Teh Puspa, kisah inspiratif ini untuk oke, setelah mendengarkan podcast ini aku mau coba untuk mengikuti perlombaan apa gitu. Nah, coba kita apa ya perbanyak masa muda ini dengan banyak prestasi. Keren Teh Puspa. Teh Nopia juga keren. Ya. Iya, Amin. Iya. Oke, mungkin podcast kali ini cukup sekian yang bisa kita sampaikan, kita sharingkan. Jangan bosan-bosan terus untuk pantau terus Sapa Perseda, karena nantinya akan ada podcast-podcast menarik lainnya dengan berbagai tema yang lebih inspiratif kembali. Oke, Teh Puspa, sudah banyak sekali hal yang kita sharingkan hari ini gitu. Aku pun menjadi semakin termotivasi nih untuk oke, aku juga bisa menjadi seorang juara ya. Mudah-mudahan sobat Perseda di rumah juga bisa termotivasi ya, termotivasi untuk setelah mendengarkan podcast ini, oke, aku harus mengikuti lomba dan juga menjadi seorang juara. Wih, seperti Teh Puspa ini dan juga Teh Kalisa dan Teh Imelda ya untuk timnya. Puspa, terima kasih banyak telah berkenan untuk menjadi seorang narasumber di Sapa Perseda kali ini. Mudah-mudahan hal yang Teh Puspa sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya Teh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin cukup sekian Sobat Perseda di podcast kali ini. Pantau terus Sapa Perseda berikutnya karena pastinya akan banyak tema-tema podcast lainnya yang lebih menarik. Aku Novia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.